Selamat datang kembali di Bahas Anime. Di video kali ini, kita akan menyelam lebih dalam ke salah satu karakter paling misterius dan penting dalam dunia One Piece, yaitu Monkey D. Dragon. Siapa sebenarnya Dragon? Apa tujuannya mendirikan pasukan revolusioner? Dan yang paling membuat penasaran, kekuatan macam apa yang sebenarnya dimiliki oleh ayah dari Luffy ini? Mari kita bongkar satu persatu fakta dan teori menarik yang bisa mengungkap siapa sebenarnya sang pemimpin revolusi dunia ini. Monkey D. Dragon adalah pemimpin pasukan revolusioner, organisasi yang secara terbuka menentang pemerintah dunia. Bukan bajak laut, bukan angkatan laut, dan bukan rakyat biasa. Dia adalah ancaman terbesar bagi stabilitas sistem dunia yang telah berdiri selama 800 tahun. Tapi yang aneh, sampai sejauh ini kita belum pernah melihat Dragon benar-benar bertarung. Padahal, statusnya sebagai manusia paling dicari di dunia, pastinya bukan cuma karena omongan kosong. Masa lalu Dragon masih jadi misteri besar. Yang kita tahu, dia adalah anak dari Monkey D. Garp, sang pahlawan angkatan laut. Namun, tidak seperti ayahnya yang setia pada keadilan versi pemerintah dunia, Dragon justru memilih jalan perlawanan. Banyak yang berspekulasi bahwa Dragon dulunya adalah bagian dari angkatan laut. Bahkan ada teori populer yang menyebut Dragon sempat mencapai pangkat tinggi sebelum membelot setelah melihat sendiri kebusukan pemerintah dunia dari dalam. Satu peristiwa penting yang menguatkan teori ini adalah tragedi Ohara. Robin adalah satu-satunya yang selamat dari kejadian ini. Dan kita tahu, Dragon punya hubungan dengan Profesor Clover serta orang-orang yang ingin mengungkap sejarah dunia. Bisa jadi, pembantaian terhadap Ohara adalah titik balik bagi Dragon. Di sanalah dia menyadari bahwa pemerintah dunia tidak bisa dibiarkan terus mengontrol kebenaran, dan dari sanalah lahir semangat revolusi. Kini kita masuk ke inti pembahasan apa sebenarnya tujuan Dragon. Tidak seperti bajak laut lain yang mengejar kebebasan pribadi, Dragon punya misi global. Dia ingin menggulingkan pemerintah dunia, bukan demi balas dendam, tapi demi kebebasan semua manusia. Ini diperkuat dengan aksinya membebaskan wilayah-wilayah yang tertindas, merekrut anggota dari berbagai ras, dan menghancurkan sistem Tenryubito yang menindas rakyat biasa. Yang menarik, banyak yang menyebut Dragon sebagai pewaris sejati Will of D. Simbol D dalam namanya bukan hanya nama keluarga, tapi mewakili semangat perlawanan terhadap ketidakadilan yang telah lama mengakar dalam sejarah dunia. Apakah Dragon adalah penerus kehendak Joy Boy? Ataukah dia adalah kunci untuk membuka tabir abad kekosongan? Sekarang, kita bahas tentang kekuatannya. Banyak teori berkembang tapi belum ada konfirmasi resmi soal kekuatan Dragon. Salah satu teori paling populer menyebut bahwa Dragon adalah pengguna buah iblis bertema cuaca atau angin. Ini muncul karena di setiap kemunculannya selalu ada badai atau angin kencang. Contohnya saat dia menyelamatkan Luffy di Log Town, badai muncul secara tiba-tiba dan membuat petir menyambar Buggy, menyelamatkan Luffy dari eksekusi. Apakah ini hanya kebetulan? Rasanya tidak. Teori lain menyebut bahwa Dragon mungkin memiliki kekuatan untuk memanipulasi atmosfer, menjadikannya semacam dewa cuaca. Jika benar, kekuatannya akan sangat berguna dalam pertempuran besar mengacaukan armada laut, mengganggu komunikasi, bahkan membuat langit mendukung revolusi. Tapi ada juga teori ekstrim yang menyebut bahwa Dragon bukan pemilik buah iblis, melainkan pengguna teknik kuno atau teknologi warisan dari kerajaan kuno. Bahkan ada yang menyebut dia bekerja sama dengan Vegapunk sebelum ilmuwan itu dikuasai pemerintah dunia. Menariknya, Dragon juga tidak pernah tampil dalam kondisi panik atau terburu-buru. Sikapnya selalu tenang, penuh perhitungan, dan menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin yang sangat cerdas. Ini diperkuat dengan keberhasilannya membangun jaringan revolusioner global yang bahkan bisa mengalahkan markas pemerintah dunia di beberapa wilayah. Bukan hanya kuat, tapi juga brilian. Kita juga tidak bisa melupakan hubungan Dragon dengan Luffy. Mereka belum pernah bertemu secara langsung sejak Luffy memulai petualangannya. Tapi jelas, darah revolusi mengalir dalam diri Luffy. Semangat melawan ketidakadilan, membebaskan rakyat tertindas, dan membangun dunia baru, semua itu adalah nilai-nilai yang dibawa Dragon, dan kini ada dalam diri anaknya. Pertemuan antara Dragon dan Luffy hampir pasti akan terjadi di arc akhir, dan saat itu terjadi, dunia akan menyaksikan gabungan dari 2D yang paling berbahaya. Apakah mereka akan bekerja sama? Ataukah Dragon punya pandangan yang berbeda dari Luffy soal cara mengubah dunia? Satu hal yang pasti, Dragon bukan karakter sampingan.
Dia adalah salah satu pilar utama cerita, dan kemunculannya secara penuh akan mengubah arah cerita secara drastis. Saat dia turun ke medan perang, itu berarti perang besar melawan pemerintah dunia sudah benar-benar dimulai. Jadi, menurut kalian, siapa sebenarnya Monkey D. Dragon? Apa kekuatan sejatinya? Dan apakah dia akan menjadi sekutu terakhir Luffy dalam melawan Imu dan Gorosei? Atau justru punya tujuan yang berbeda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi kalian. Karena kita akan terus bahas teori, rahasia, dan perkembangan terbaru dari dunia One Piece hanya di Bahas Anime.